Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesian Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih di sesi buffer atau bahas FR dari subscriber. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu soal atau salah satu materi yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman kita yang tahun-tahun sebelumnya itu sudah mengikuti tes CPNS maupun tes di sekolah kedinasan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang hubungan variabel X dan Y, yang mana untuk materi ini sebenarnya ini bukan sebuah materi khusus dari TIU, tapi di sini adalah sebuah materi yang mana soalnya itu variasinya sangat banyak sekali. Nah, di sini akan saya berikan beberapa contoh yang mungkin sering keluar, yang mungkin bisa teman-teman pahami tentang jenis-jenis soalnya seperti apa dan cara pengerjaannya seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Ya, jadi soal yang pertama adalah seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan hubungan X dan Y adalah nanti di pilihan gandanya itu menyatakan isinya adalah membandingkan antara variabel X dengan variabel Y. Contohnya seperti soal yang pertama ini ya, sebelum kita membahas soalnya. Jadi di pilihan ganda isinya adalah X lebih dari Y, X kurang dari Y, X sama dengan Y, D dan X dan Y tidak dapat ditentukan, 2X lebih dari 3Y. Nah, sebelum ke situ teman-teman, mungkin teman-teman ada yang lupa, ada tanda seperti ini, bacanya seperti apa, cara membacanya seperti apa. Jadi kalau misalkan yang atas ini, kita di sebelah kirinya tinggal dikasih satu garis lurus begini, maka ini dibaca adalah lebih dari ya, atau lebih besar dari. Nah, seperti itu. Ya, karena di sini membentuk huruf B, kan begitu ya teman-teman ya. Kalau yang bawah itu di sebelah kiri tanda tersebut dikasih garis lurus begini akan membentuk seperti huruf K. Maka ini dibaca lebih kecil, ya K kecil. Kalau B tadi lebih besar gitu ya. Lebih besar dari atau lebih kecil dari. Oke, itu untuk teman-teman yang mungkin lupa tandanya seperti ini bacanya gimana. Ya sudah paham ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan membahas soalnya. Soal yang pertama adalah jika X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 dan Y sama dengan 4, maka kita diminta untuk mencari hubungan antara X dan Y. Karena di sini Y-nya sudah ada, Y-nya sama dengan 4, maka di sini kita hanya akan mencari nilai X-nya. Oke, ini adalah bentuk persamaan kuadrat teman-teman ya. Persamaan kuadrat di sini memiliki akar persamaan kuadrat atau yang dinamakan sebagai penyelesaian dari persamaan kuadrat. Kalau ketemu soal seperti ini, caranya adalah teman-teman cukup menuliskan, ini saya tulis dulu soalnya, X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0, kemudian X kuadrat sama dengan negatif 16 itu kalau kita pindah ke ruas kanan akan menghasilkan positif 16. Nah, maka X-nya di sini bisa kita tulis plus minus akar 16 ya. Maka kita dapatkan plus minus akar 16 itu nilainya adalah 4 ya teman-teman ya. Maka untuk nilai X di sini ada dua. Nilai X yang pertama adalah positif 4, nilai X yang kedua adalah negatif 4. Nah, jadi ada dua nilai di sini teman-teman. Ya, nilai X-nya ada dua, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, begitu ya. Maka di sini karena Y-nya itu positif 4 sedangkan X-nya itu bisa positif 4 bisa negatif 4, maka di sini kita tidak bisa menentukan antara hubungan X dan Y-nya. Maka jawabannya adalah yang D. Begitu ya teman-teman ya. Oke, karena ada dua jawaban. Bisa saja X-nya 4, bisa saja X-nya negatif 4. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, terkait dengan cara yang saya contohkan tadi, bisa kita cari contoh yang lain teman-teman. Misalkan nanti teman-teman ketemu soal begini. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0, maka teman-teman bisa menuliskannya X kuadrat sama dengan 9, X-nya sama dengan positif negatif akar 9. Nah, akar 9 itu berapa? 3. Nah, maka di sini ada dua nilai. Yang satu positif 3, yang satu negatif 3. Nah, begitu ya teman-teman ya.
Gampang ya teman-teman ya, itu caranya. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 3, X sama dengan 3 dikalikan 4A dikurangi B, dan Y sama dengan 4 dikalikan 3B dikurangi 2, maka karena di sini yang ditanyakan adalah hubungan antara X dan Y, maka ini kita simpan, atau ini adalah sesuatu yang akan kita cari. Nah, sedangkan di sini sudah diketahui nilai A, sudah diketahui nilai B. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Oke, ini ya kita cari yang X dulu ya. X sama dengan 3 dikalikan 4A dikurangi B, maka kita tuliskan 3 dalam kurung 4 dikalikan A. A itu kita ganti dengan angka 4. Dapatnya dari mana? Ini teman-teman. Ya. Kemudian dikurangi dengan B. B-nya berapa? 3. Maka bisa kita hitung 3 dikalikan 4 kali 4 adalah 16. Kemudian dikurangi 3. Sama dengan 3 dikalikan, di dalam kurung kita kerjakan dulu ya teman-teman ya. 16 dikurangi 3 hasilnya adalah 13. Dikalikan 3 hasilnya adalah 39. Oke, berarti nilai X-nya adalah 39. Sekarang kita cari nilai Y. Y-nya bisa kita tulis ya, berarti 4 dikalikan 3 kali B. B-nya 3 dikurangi A, A-nya 4. Maka 4 dikalikan 3 kali 3, 9 dikurangi 4 sama dengan 4 dikalikan 9 kurangi 4 itu adalah 5. Oke, maka 4 dikalikan 5 adalah 20. Maka Y-nya sama dengan 20. Oke, kita sudah menemukan nilai X dan Y. Nah, sekarang dibandingkan teman-teman. Nilai X itu dan Y itu besar mana? Oh, besar yang X. Ya, X dan Y itu besar yang X. Kalau besar yang X, maka kita caplok atau kita makan ya. Mulutnya mengarah ke X ya. Artinya ini bacanya adalah X lebih besar dari Y. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, ini ada tipe soal yang keluar teman-teman yang seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe soal yang lainnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nomor 3, diketahui jarak kota A dan B adalah 60 km. Kita tulis dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini jaraknya adalah 60 km. Jika X adalah lama waktu dengan kecepatan 60 km per jam. Oke, kita tulis dulu. X adalah waktunya ya teman-teman ya. Waktu dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, dan Y itu adalah waktu juga ya, waktu juga dengan waktu tempuh kecepatannya adalah 15 meter per detik ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman akan kita cari waktunya ya. Waktunya berapa lama? Kita bandingkan antara waktu dengan X dan Y-nya. Oke, jaraknya 60 km teman-teman ya. Kita cek dulu yang X ya. X ini kecepatannya 60 km per jam. Nah, angkanya sesuai dengan ini, 60 km per jam. Teman-teman kalau mau mencari waktu ya, dari jarak kecepatan waktu kita punya rumus ini. Ya, teman-teman ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, JKW. Artinya di sini teman-teman bisa mencari waktunya dengan cara ini pindah ke sini, K-nya. Berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Maka untuk yang X itu jaraknya sudah diketahui 60, kecepatannya juga 60. Maka 60 dibagi 60 hasilnya adalah 1. Nah, maka X-nya ini waktunya adalah 1 jam. Oke. Ya. Jadi X-nya adalah 1 jam. Nah, sekarang kita cari Y-nya ya. Kita cari Y-nya. Nah, Y di sini kita perlu melihat dulu satuannya teman-teman. 15 meter per detik. Padahal jaraknya satuannya kilometer. Di sini 15 meter per detik. Maka di sini kita harus mengubah dulu ya satuannya. Atau kita bisa mengubah dulu jaraknya supaya jadi meter. Jadi berapa teman-teman? 1 kilo itu 1000 meter ya. Berarti kalau 60 km berarti dikalikan 1000. Jadi 60.000 meter. Gitu ya. Maka di sini kita akan peroleh
kecepatannya ya, atau bisa menggunakan rumus langsung, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya, kita hitung. Jaraknya itu adalah 60.000 meter dibagi dengan 15 meter per detik. Nah, karena masih detik, nanti hasilnya masih detik teman-teman. Oke, sekarang kita hitung 60.000 dibagi 15. Ini dapat 4, ini dapat 1. Hasilnya adalah 4.000 detik. Nah, 4.000 detik kita rubah ke jam teman-teman. Karena X-nya tadi 1 jam, maka di sini 4.000 detik itu 1 jam lebih teman-teman ya. Ya, 1 jam lebih ya. Kenapa 1 jam lebih? Karena 1 jam itu kalau dijadikan detik hasilnya adalah 3.600 detik ya, atau sekon. Ya, satuannya boleh detik atau sekon. Nah, sedangkan untuk yang Y itu 4.000 detik. Nah, berarti besar yang mana teman-teman? Ya, besar yang Y. Oke, berarti X dan Y itu besar yang Y. Berarti lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang X. Nah, gitu ya. Maka X-nya itu tadi kita tulis 3.600 detik karena 1 jam ya tadi ya teman-teman ya. Nah, sedangkan Y-nya itu adalah 4.000 detik atau 1 jam lebih gitu ya teman-teman ya. Maka X-nya lebih kecil dari Y. Maka jawabannya untuk soal nomor 3 adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Jika X adalah harga 50 kg semen dan Y adalah harga 10 kg beras, maka ini gimana teman-teman? Jangan terkecoh ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang menjawab, oh X-nya 50, Y-nya 10, maka X-nya lebih dari Y. Oke, hati-hati teman-teman. Ini adalah jawaban yang tidak benar. Yang ditanyakan apa teman-teman? X-nya itu adalah harganya, sedangkan Y juga harganya. Nah, karena di sini tidak tersurat, tidak tertulis secara langsung harga 1 kilo semen berapa, harga 1 kilo beras berapa, maka di sini hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan. Walaupun belinya ini 50 kilo, ini 10 kilo. Tidak bisa. Maka hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah harganya, bukan beratnya. Kalau kata harga itu diganti berat, maka hasilnya X akan lebih dari Y begitu. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, ini adalah beberapa contoh soal yang dikirimkan oleh teman-teman subscriber Lesan Education kepada kita dan kita bahas di sini. Dan masih banyak lagi soal yang tentang hubungan X dan Y. Teman-teman bisa kirimkan nanti soalnya, bisa dikirimkan ke Telegram, di grup Telegram silahkan, atau bisa di japri atau di DM di Instagram juga. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini teman-teman. Seperti biasa ada soal tantangan, silahkan dikerjakan dan dijawab di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman masih menginginkan buffer dilanjutkan di part selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.